Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Adinda Saima Putri, Laras Anggun Pinasti, dan saya sendiri Ananda Raditya. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah peradaban Islam yang bertemakan dinasti Ayyubiyah. Sejarah berdirinya pada abad ke-11 dan 12 Masehi, dunia Islam dapat dikatakan berada dalam masa yang tidak stabil. Daulah Abbasiyah mengalami masa kemunduran. Kemudian pada tahun 1258 Masehi, Daulah Abbasiyah dihancurkan oleh tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan, yang mengakibatkan umat Islam tidak lagi disatukan oleh seorang pemimpin yang dapat mengendalikan dan mengontrol wilayah umat Islam. Kemudian hubungan sosial di antara umat Islam tidak seharmonis ketika mereka berada dalam satu atap pemerintah Daulah Abbasiyah, di mana umat Islam juga dihadapkan pada perang salib, perang yang telah menguras energi dan materi umat Islam. Kemudian di tengah kondisi yang terjadi ini muncul salah seorang tokoh yang mampu menyatukan Arab, yang membawa kemenangan dalam perang salib dan merebut kembali Yerusalem dari tangan tentara salib, serta mengusir penyerbu Eropa dari dunia Arab. Sosok itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi, yang mana juga pendiri dari dinasti Ayyubiyah. Kemudian di daerah Suriah, dinasti Ayyub memerintah sebuah imperium yang luas dari daerah-daerah subur yang dipisahkan oleh gunung dan gurun, yang dimana telah mewarisi sebuah tradisi yang di dalamnya terdapat otoritas dimiliki oleh sebuah keluarga, bukan hanya oleh salah satu anggota keluarga itu. Kemudian pada dinasti Ayyubiyah juga merupakan kelompok kerajaan semi otonom di bawah kekuasaan anggota keluarga yang berbeda-beda, di mana dinasti Ayyubiyah merupakan sejenis konfederasi negara-negara yang terpusat di kota-kota yang berbeda. Pada masing-masing diperintah oleh seorang anggota keluarga Ayyub yang menyatakan kesetiaan secara resmi kepada kepala keluarga. Oke, untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh pembicara kedua. Kepada Adinda Saima, dipersilahkan. Jadi dalam pemerintahan dinasti Ayyubiyah ini, sistem pemerintahannya memiliki beberapa kendala. Yang pertama, di mana di dataran tinggi Mesir, dinasti Ayyubiyah ini kesulitan memperoleh kendali sepenuhnya karena kemunculan sebuah keluarga yang kuat dari para syekh kabilah. Terus ada kendala yang kedua, yaitu di mana dinasti Ayyubiyah juga menemukan kesulitan dalam mengendalikan bagian-bagian negara yang lebih jauh. Hal ini juga disebabkan karena beberapa syekh kabilah dan kota-kota yang jauh relatif lebih otonom dibandingkan dinasti Ayyubiyah. Selanjutnya ada sistem pemerintahan dinasti Ayyubiyah menurut Philip City, di mana kendali pemerintahannya dipegang oleh khalifah sendiri, urusan sipilnya dipegang oleh wazir atau menteri, bagian militernya dipegang oleh amir, dan bagian hukumnya dipegang oleh gadi atau hakim. Selanjutnya ada sistem administrasi pemerintahannya. Sejarahnya itu di mana dinasti Ayyubiyah ini awalnya mewarisi pemerintahan Fatimiyah, namun ia mengambil langkah yang berbeda, yaitu ia mengubah tata tertib dan rambu-rambu kerajaannya. Kedua, kedatangannya Salahuddin ini membawa suasana baru di bidang administrasi pemerintahan. Hal yang paling menonjol dari kedatangannya yaitu lahirnya posisi jabatan baru seperti wakil kesultanan. Keempat, yaitu Salahuddin membagi negaranya ke dalam beberapa daerah administratif dan setiap daerah bebas mengurus potensi dan pendapatan khasnya. Kebijakan ini disebut dengan kebijakan desentralisasi. Contohnya yaitu Mesir, Syam, Irak Utara, Naubah, Maghrib, Yaman, dan Hijaz. Jadi ada beberapa kebijakan. Yang pertama ada di bagian agama dan pendidikan, yaitu di mana
ia mengembalikan pengalaman ajaran Sunni ke masyarakat di wilayah Mesir dan wilayah Syria. Ia juga mendirikan lembaga-lembaga pendidikan formal untuk dijadikan sebagai sarana pengembangan ajaran-ajaran Sunni. Yang kedua ada kebijakan di bidang pertanian dan perdagangan, di mana ia membuat kebijakan membangun tanggul-tanggul atau irigasi pertanian, membangun sarana transportasi air, pengolahan kota secara teratur, dan membangun industri perdagangan. Yang selanjutnya, ia juga hasil yang dimana kebijakannya hasil-hasil pertanian, perdagangan, dan perindustrian sebagian besar dipergunakan untuk kemakmuran rakyat dan pemerintahan dinasti Ayyubiyah. Yang dimana hasilnya ini juga sebagian diserahkan kepada pemerintahan Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga yaitu Laras Dinasti. Kepadanya dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya, kebijakan dalam bidang sosial dan budaya. Pertama, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mendirikan rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara gratis. Kemudian berkembangnya ilmu sastra dan ilmu pengetahuan. Contoh-contoh tokoh-tokohnya adalah pertama Ibnu Said, yaitu seorang sarjana di bidang ahli sejarah dan ahli bumi. Lalu ada Ibnu Malik, yaitu seorang sarjana ahli bahasa. Lalu ada Ibnu Baitar, yaitu seorang sarjana di bidang ahli tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada kebijakan di bidang politik, yaitu memberhentikan para amir yang lemah dan eksistensi para amir di kerajaan yang mengganggu gerakan jihad. Kemudian amir-amir yang lemah tersebut digantikan oleh amir-amir yang kuat dan dapat dipercaya untuk melindungi negara yang dikuasainya. Materi selanjutnya adalah kemunduran. Kemunduran dinasti ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama adanya perebutan kekuasaan di kalangan keluarga Ayyubiyah. Seperti adanya politik adu domba yang dilakukan oleh Al-Adil terhadap sesama keponakannya, yaitu antara Al-Malik Al-Afdal dengan Al-Azir. Kemudian memperebutkan kedaulatan wilayah Mesir dan wilayah Syria. Karena tidak adanya kerjasama di antara putra sultan, maka sedikit demi sedikit kekhalifahan Daulah Ayyubiyah mengalami kemunduran. Faktor selanjutnya adalah adanya pembagian wilayah kekuasaan kepada keluarga Ayyubiyah sepeninggal Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu diantaranya adalah Al-Adil, yaitu saudara Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang menguasai wilayah Karak dan wilayah Sauba. Kemudian ada Azir yang menguasai wilayah Aleppo, lalu ada Al-Malik Al-Afdal yang menguasai wilayah Damaskus, dan Salahuddin Al-Aziz yang menguasai wilayah Kairo. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.